Ini Iya. setelah tadi kita dengarkan lagunya itu benar-benar sangat menyentuh sekali Iya, dan iya. saya harus bilang saya benar-benar harus bangga sama orang Amin. seperti Yoga dan saya aja bangga, saya yakin Bunda jauh lebih bangga. Amin. Ya Bunda, oke. Ini mungkin kalau ada pertanyaan sama Bunda sedikit nih saya pengen nanya masa lalunya Yoga gitu ya Bunda ya. Boleh, boleh. Pertanyaan adalah gini, sebenarnya Yoga ini dulu dia tunanetranya itu sejak lahir atau mungkin usia berapa Ini gitu Bunda? ceritanya panjang nggak apa-apa ya Mas Indra? Boleh boleh Bunda, ini Heeh. karena memang inspirasi ya kisahnya Mas Yoga ini. Jadi Bunda itu udah 8 tahun memang nggak, anak baru 2 aja. Alhamdulillah kebetulan Allah memberi Bunda hamil. Menitipkan anak lagi yaitu Menitipkan anak Yoga. laki-laki juga kebetulan Bunda itu punya sakit gula. Bunda dulu punya penyakit gula saat mengandung Saat Yoga. mengandung Yoga. Mm-mm. Jadi belum waktunya lahir, baru usia di dalam kandungan 8 bulan dia udah mau lahir. Tapi terpaksa dioperasi. Jadi mohon maaf maksudnya itu adalah prematur. Prematur ya. Lahir betul. prematur. Dan itu begitu lahir Dimasukkan di apa itu laptop apa tuh iya sampai dia kan berat cuma 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo sampai 24 2,4. Iya iya iya. 2 kilo, 4. Iya iya iya. Terus berjalan waktu itu Bunda langsung tahu di situ kalau Yoga punya kekurangan atau belum tahu ya? Belum, udah kita nggak pulang. Mm-mm. Ya udah tahu dia apa itu kok dipanggil itu dia memutar apa itu bola matanya mutar itu ternyata di bola mata yang hitam itu nggak ada hitam, dia kayak belum jadi kayak air apa gitu. Oh gitu Bunda. Jadi udah gitu barulah kita bawa ke dokter lagi, dokter Pekanbaru di Awagros. Mm-mm. Disuruhnya bawa ke RSCM ke Jakarta Rumah Sakit Mata Aini. Iya ya. Ke RSCM langsung di situ divonis Bahwasanya bawa ke Padang bahwa dia memang ahli asli dari lahir. oh gitu. Karena ada yang bilang kena gula itu tadi. Mm-mm. Jadi sebenarnya gini Bunda. Jadi sebenarnya penanganan Bunda tadi juga sebenarnya sudah dari yang sini ke Jakarta ke Padang ke mana usaha Jakarta, Bunda ke Padang, ke Malaka, ke sampai ke Malaka, Singapura. ya. Berarti ini mohon maaf gini, berarti Bunda sendiri sebagai orang tua, sebagai ibunya juga sudah mengusahakan bagaimana supaya Yoga pokoknya bisa, tapi ternyata memang belum bisa. ya ternyata memang Tuhan menghendaki yang Ke lain. Jawa Timur, ke Blitar, kemana aja udah. Sampai segitu perjuangannya Bunda ya. Jadi mohon maafnya ini adalah ketika Bunda tahu dia memang ada kekurangan di penglihatan matanya, Bunda nggak cuman pasrah, nggak gitu. Nggak. Ternyata Bunda berusaha sampai ke Padang, Jakarta, Malaka, Sampai Singapura, Bunda yang sampai sakit pun nggak dirasa sakit. tidak terasa sakit lagi gitu Bunda ya. Itu karena apa? Karena bentuk sayangnya seorang ibu Iya. kepada anaknya yang ingin yang terbaik. Iya. Dan tetapi ternyata Tuhan lebih memberikan yang terbaik Iya. dan inilah hasilnya. Walaupun dia mungkin tunanetra tapi Tuhan memberikan yang terbaik yang dia jauh lebih baik dari orang-orang yang bisa melihat ternyata. Dan Bunda pun Bangga luar biasa tetap sekali masih Bunda. mendidik dia, pokoknya dia maunya apa pokoknya Bunda tetap Dikasih semangat. kasih semangat, disupport Tidak terus putus Bunda ya, asa, benar sekali. walaupun anak kayak gini ini Nggak ada rasa Nggak. malas udah nggak ada, tapi tetap ya dia tetap diperjuangkan. Nah Iya. gini Bunda, jadi karena berarti ini pada dasar pertanyaan saya tadi sudah terjawab bahwa pemirsa di rumah. Jadi Iya. ternyata Mas Yoga ini memang tunanetranya dari Dari lahir ya. karena sakit gula itu. Karena waktu dalam kandungan bundanya Sakit ada gula. penyakit gula gitu ya. Iya. Oke. Jadi bagaimana sih cara Bunda untuk mengenali Yoga dengan lingkungan di rumah ini? Apakah dia dari umur berapa sampai umur berapa yang harus dimandikan? Apakah sekarang masih? Enggak. Dia umur 4 tahun 3 tahun tuh udah bisa mandi sendiri. Udah tahu Alhamdulillah. jalannya. Udah. Kayak mau ngambil makan, piring, gelas tahu juga. Iya, tahu. Itu cara Bunda mengajarkannya bagaimana? Ya, pokoknya ya diajarin terus, jangan sampai kesel untuk ngajari dia. Luar biasa. Jadi, Dengan penuh kesabaran. Ya Bunda. kalau mau pakai baju yang ini lemari ini untuk harian, yang ini jalannya dia bahkan dia nggak pakai tongkat jalan ini. Iya luar biasa ya. Dia nggak mau pakai tongkat. Jadi- Kalau dalam rumah ini sampai ke warung, buka warung, ngambil minum sendiri ya sendiri. Bisa ya Bunda ya. Ya itu tadi karena memang kesabaran dari orang tuanya Orang juga tuanya, lagi ya. iya. Lagi-lagi kita kembali ke fokusnya adalah bagaimana cara orang Iya. tua mendidik anaknya Iya, dengan penuh aha. kesabaran, keikhlasan, Mm-mm. dan akhirnya memang Bunda ini menjalankan tugasnya seorang ibu ini memang pas banget dan akhirnya sesuai dengan yang Bunda inginkan. Di umur iya. 4 tahun dia sudah ke kamar mandi sendiri. Iya, Iya gitu ya. Ini kan mohon maaf nih biasanya kalau orang tunanetra
jangankan yang seusianya masih belasan tahun atau ini, yang kita sering ketemu nih, saya sendiri juga sering ketemu orang-orang yang mungkin mohon maaf suka minta-minta karena dia tunanetra, dibantu sama yang satunya lagi diantarkan. Ini dia lemah karena merasa dia nggak bisa bekerja, tunanetra jadi dia minta-minta dan itu juga digandeng dong. Nah, dan Iya. yang ini masih kecil tapi mandiri dan punya Mandiri. kreativitas yang luar biasa. Itu semua berkat Bunda loh, luar biasa. Pokoknya Bunda Amin. ini luar biasa Amin. banget. Amin. Oke Bunda, jadi gini Bunda, kalau tadi ini sudah berbicara tentang masa lalunya Mas Yoga, nih Iya. kembali ke yang nilai positif-positifnya lagi nih Iya. saya mau nanya sama Bunda nih. Iya, Nih, betul. Bunda sadar sama Yoga ini ahli bermain musik itu ketika di usianya Yoga berapa sih sebenarnya? 5 tahun. Oh, 5 tahun dia sudah Iya. kelihatan kalau dia bisa bermusik. Iya. Ini luar biasa, aplaus. 5 tahun itu 5 apa tahun. yang pertama kali Bunda kok bisa tahu Yoga ini ada bakat di bidang musik atau keyboard inilah ini? Dia gendang pertamanya. Oh, pertamanya awalnya Iya, gendang malah kan? iya. Wow, jadi Mas Yoga pintar main gendang nih? Iya, orang main gendang dipegangin tangannya. Heeh. Orang main keyboard dipegangin tangannya. Jadi ditikno intusnya itu diiniin akhirnya. Jadi Bunda punya pikiran yang lebih apalagi supaya anak aku nanti bisa ini langsung ku leskan di Iya. Jadi piano. awalnya itu adalah Yoga ada grup musiknya Bunda Iya, di rumah Bunda. heeh. Ketika mereka megang gendang, Iya. Yoganya lagi ikut Gendang, megangin gendang gitu ya. iya. Kayak seakan-akan kok Iya. tertarik gitu ya. Iya, Ketika ada yang main keyboard, Yoganya juga megang-megang keyboardnya Iya. juga tertarik seperti ingin bermain keyboard dan Bunda berinisiatif untuk menyekolahkan Sekolahkan. di bidang musik. Musik, Luar karena biasa Bu- dari umur 5 tahun. Iya, karena Bunda pun hobi musik. Wah iya nih. Jadi Iya. berarti ini sebenarnya bakatnya bakat turunan Bakatnya dong ya. turunan. Wah, bakat turunan dari otodidak tapi bakatnya turunan dari Dari bundanya. Ini bundanya kami dapat kabar juga dari tim-tim kreatif katanya Bunda Leni dulu adalah seorang penyanyi ya katanya ya. Iya. Cie. Makanya kalau Yoga nggak ada penyanyi, Bundanya sendiri yang penyanyi. Iya, jadi bisa latihan bareng ya. Kalau minta Bunda nyanyi sedikit tanpa musik boleh nggak sih? boleh. Sedikit Bunda kira-kira mau nyanyi lagu apa nih? Musik pun boleh. Oh, dimusikin boleh ya. Jangan kau tinggalkan Segitu oke. aku seorang diri. Wow. Ku tak sanggup hidup bila tanpa engkau sayang. Agak sehat. Udah lah, iya agak kurang sehat badannya juga dan juga udah lama nggak latihan bareng ya Bunda ya. Oke. Udah ada 6 bulan sakit. Ya nih, yang Bunda. pasti sudah terjawab pertanyaan Iya. saya dan pertanyaan teman-teman yang nonton di rumah ini. Ternyata Yoga ini otodidak tetapi dia adalah ada turunan dari orang tuanya dan orang ternyata tuanya. Bunda Leni dulu adalah penyanyi. Weh. Penyanyi dari panggung ke panggung Bunda. Tadi kan banyak sekali kreativitas Mas Yoga ya yang sudah dijelaskan Iya. juga. Mungkin ada satu pertanyaan lagi untuknya Bunda nih. Iya. Kira-kira untuk semua kegiatan dari Yoga ini hal apa sih yang Bunda nggak setuju gitu? Ada nggak yang Bunda nggak setujuin? Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Apa kemauan dia, Bunda tetap dukung. Asalkan positif. Asalkan positif Wow. dan tidak salah jalan. Iya benar. Jadi selama ini Mas Yoga masih melakukan hal-hal yang positif, Iya. berkarya itu kan hal yang positif Bunda ya. Iya. Jadi sejauh ini Bunda masih support. Support terus. Ada rencana untuk ini nggak Bunda untuk karena dia kan sudah punya album single nih untuk rekaman dan buat video klip mungkin Iya, rencananya ya. rencananya, tapi sekarang lagi corona jadi masih Iya masih bertahan diri dulu di rumah dan tetap mengasah ya Mas Yoga ya. Oke jadi pemirsa di rumah teman-teman di rumah juga mungkin sebentar lagi setelah nanti Indonesia bangkit kembali lepas dari COVID-19 mungkin Yoga akan kembali untuk merilis album singlenya dan mungkin untuk Anda yang pengen nonton jangan lupa tadi di channelnya Leni Musik. Oke Bunda terima kasih mungkin saya mau kembali ke Yoga dulu sebentar boleh ya. Iya. Oke teman bantu dulu. Nah teman-teman di rumah jadi setelah tadi ngobrol sama bundanya Yoga banyak sekali pelajaran-pelajaran bahkan tadi ada yang sampai meneteskan air mata luar. Ini air matanya adalah air mata kebahagiaan kebanggaan saya sendiri juga begitu. Nah gini Mas Yoga. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin pertanyaan ini bukan mengajak untuk Mas Yoga bersedih tetapi ini pertanyaan pure dari hati saya. Jika ini Mas Yoga harus jawab dengan tenang. Jika Tuhan memberikan kesempatan kepada Mas Yoga untuk dapat melihat sebentar saja, kira-kira apa sih yang pertama sekali ingin Mas Yoga lihat? Bunda,
Pastinya. Pastinya pengen anak bunda. Seberapa besar sih sayangnya Yoga sama bunda itu sebenarnya? Dengan ketulusan bunda yang ngerawat Yoga dengan penuh kesabaran, itu Yoga pengen melakukan hal apa sih sebenarnya untuk bunda tuh? Membahagiakan sih yang pasti. Pengen membahagiakan orang tua, pengen melihat sosok bunda yang luar biasa. Itu pengen banget ngelihat bunda tuh, pengen banget ya. Yes. Jadi sekarang di benaknya Mas Yoga ini tergambar seperti apa sih seorang sosok bunda itu di dalam pikiran Yoga ini yang nggak bisa ngelihat secara langsung? Ya seseorang yang memang apa ya, bisa dibilang berjasa sih, bisa di kebaikan nyata terhingga Amin. banyak mengajari saya juga dalam aktivitas dalam apapun itu. Luar biasa Mas Yoga ya. Ya. Walaupun mungkin untuk sekarang ini Yoga nggak bisa ngelihat sosok bunda yang sesungguhnya wujudnya, tetapi saya yakin jauh di lubuk hati Mas Yoga yang paling dalam, Yoga bisa merasakan betapa besar kasih sayang seorang bunda kepada anaknya. Yes. Yes, luar biasa. Kamu tetap tegar, sehat, dan tetap teruslah berkarya. Ini saya terharu nih teman-teman di rumah nih, karena ketika saya punya pertanyaan, apa sih kira-kira pertama kali yang ingin Yoga lihat seandainya Tuhan memberikan kesempatan untuk Yoga bisa melihat, dan dia menjawab dia ingin lihat bunda. Dia penasaran, pengen banget ketemu sama bundanya. Walaupun mungkin setiap hari kita berdampingan sama bundanya, tapi dia nggak pernah tahu bagaimana sosok seorang bunda. Tapi saya yakin jauh di lubuk hati yang paling dalam, wujud bukanlah yang paling utama, tapi hati dan nuranilah yang berdekat di antara bunda dan Yoga. Amin. Mudah-mudahan untuk bunda sehat terus, Mas Yoga juga sehat terus. Mudah-mudahan Yoga bisa mendapatkan jalan yang terbaik biar bisa membanggakan keluarga dan bundanya. Amin. Sesuai yang Yoga harapkan. Oke. Kita pertanyaannya sekarang yang ini dulu nih. Tadi katanya buat lagu itu ada sedikit karena kisah pribadi percintaan. Oh my god. Aduh, udah lagi baru siap nangis nih, disuruh ketawa nih. Bundanya juga tuh bisa lihat ya teman-teman ya. Begitu lagi netes air mata, kira-kira langsung bahas tentang percintaan, langsung ketawa ini. Oke. Iya, ketawa bahagia, dan tetesan air matanya adalah tetesan air mata bahagia. Oke, Mas Yoga nih, kalau masalah percintaan nih, iya sih. Sampai sekarang udah ada belum sih yang lagi deketin hati Mas Yoga? Oh my god. Yang lagi deketin saya banyak. Woi. Yang lagi deketin banyak gitu ya? Banyak. Oke. Kira-kira siapakah orang yang saat ini lagi deket sama Yoga? Bener-bener jangan banyak tapi satu dong gitu. Itu apakah sama seperti Yoga? Mohon maaf, maksudnya itu adalah kekurangannya tunanetra juga kah, atau mungkin Yoga yang lain gitu? No, dia bukan tunanetra. Bukan. Dia bukan tunanetra. Bukan. Orang normal ya. Dia bisa melihat. Yes. Dan dia tahu kondisinya Mas Yoga. Tahu. Dan kalian sekarang masih berjalan? Masih dong. Masih dong. Yeah. Cia. Bunda, ini kalau boleh tahu nih Yoga usianya berapa sih nih? September nanti umurnya 19 tahun. Nah, Mas Yoga udah 19 tahun nih. Saya pikir Mas Yoga ini masih 10 tahun bener nih. Jadi Mas Yoga. Iya bener. Saya pikir masih 10 tahun. Ternyata 19 tahun ya Mas Yoga ya. Waduh, luar biasa sekali. Oke, nah sebenarnya kalau tipikal Mas Yoga nih pengen nyari pasangan nih, kan udah 19 tahun, udah 17 aja sudah ini. Oh ya udah dong, akil baliknya udah lewat dah kan. 19 tahun udah pernah jatuh cinta. Ini sebenarnya tipikal yang Mas Yoga inginkan itu seperti apa sih sebenarnya? Apakah yang Yoga mengenalinya dengan sentuhan kulitnya atau dengan suaranya, tertariknya gitu? Ya mungkin dari suara. Kalau dari suara sih enggak terlalu juga ya. Oh my god. Enggak terlalu juga maksudnya. Iya. Tapi ini sama yang ini udah pernah ketemu, sama yang ini yang deket ini? Udah lah. Udah pernah ketemu. Udah. Dan pernah dikenalin sama bunda nggak? Pernah. Pernah bunda. Bundanya lupa. Ini bundanya lupa nih. Pernah dikenalin sama bunda. Pernah. Udah sempat ngobrol juga. Iya. Dia ada sesi di bidang musiknya juga nggak? Ada kayaknya. Bisa apa dia? Ya vokal pastinya. Oh, vokal, penyanyi. Jadi nanti bisa dong ya kalau memang berjodoh. Ngomongin jodoh guys. Jadi kalau memang berjodoh nanti Mas Yoga yang main keyboard, si doinya yang lagi nyanyi. Amin. Untuk sementara waktu ini fokus dulu ke musiknya dulu, kembangin dulu bakat-bakatnya. Masalah percintaan pasti nanti menyusul dengan sendirinya ya.
orang baik akan mendapatkan pasangan yang baik-baik juga. Amin, amin. Nah, Mas Yoga, sebelum di detik-detik terakhir wawancara kita hari ini, saya pingin ini dong untuk Mas Yoga kasih motivasi untuk teman-teman penyandang cacat, mungkin tunanetra atau yang lain-lainnya juga yang punya keterbatasan. Kasih motivasi bagaimana, coba Mas Yoga ke kamera ngomongnya dulu. Ya, kamera ya di depan pas, oke di situ. Ya mungkin sih pesan saya untuk teman-teman yang mungkin penyandang tunanetra juga seperti Iya. saya atau yang lainnya lah. Yang mungkin. lainnya benar sekali. Ya jangan pernah menyerah akan hidup ini karena sesungguhnya apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya intinya gini lah, kalau misalnya kita kan sebagai penyandang tunanetra misalnya, jadi ya jangan pernah menyerah lah dengan hidup, apapun yang udah Tuhan Bangkit berikan. terus gitu ya. Harus bangkit lah gitu. Iya, iya, karena Tuhan tuh pasti tidak akan sia-sia pada Iya. umatnya. Setiap ada kekurangan dan pasti kita memiliki Dan Tuhan kelebihan tidak akan masing-masing. pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan hamba. Wes, guys, tegas sekali bahasa gue suka. Oke. Nah, untuk Bunda nih, Bunda geser dulu untuk Bunda. Pesan-pesan Bunda kepada orang tua di rumah yang mungkin memiliki anak yang juga mungkin penyandang kekurangan-kekurangan selain tunanetra, mungkin yang lain juga. Bagaimana sih untuk Bunda memotivasi mereka? Bagaimana? Ayo coba kasih semangat dulu sambil nengok ke kamera juga boleh. Ya ibu-ibu yang dimana dia berada yang yang merasa punya anak yang punya kekurangan seperti saya misalnya, anaknya seperti Yoga tunanetra, ada juga yang lain yang tunarungu yang apa itu, pokoknya pesan saya nggak usah dengerin orang lain ngomong apa, yang penting kita tetap semangat, anak kita tetap maju. Pokoknya jangan menyerah. Benar. Semangat. Fokus semangat untuk membesarkannya. anak. Dan dicari juga Bunda ya, mungkin salah satu triknya adalah seperti Bunda tadi, ketika anak ini punya keahlian ini langsung kembangin. Kasih support gitu Bunda ya. Alhamdulillah. Jangan langsung diputuskan. Iya. Kamu kayak gitu ini enggak boleh, harus support. Orang usah ngono ku basa Jawa niki. Orang usah koyo ngono kuwi. Enggak boleh mama orang duwe apa-apa jere Orang enggak usah kayak gitu Bunda, tapi kasih support, kasih semangat. Walaupun kita cari kemana-mana, malah jangan dinampakkan kita nyari supaya nyupport anak. Nyupport anak, benar sekali. Jadi anak tadi, oh aku bisa kok, ternyata semangat tambah semangat karena orang tuanya juga mendukung gitu ya. Terkadang ada nih kan orang tua yang anaknya baru mau main kunci-kunci, orang usah ngomong apa kok nggak jadi bengkel atau mungkin ini salah satu contoh doang ya, mungkin yang lain banyak yang kayak gitu. Tapi kalau bisa kasih support, kasih dukung, dan insya Allah mudah-mudahan jadi seperti Bunda sekarang yang bangga punya Yoga Mutiaranya Lubuk Dalam. Woi. Itu anak kita. Iya benar-benar. Support siap benar. Oke Bunda, terima kasih Bunda. Nah Yoga, ada satu pertanyaan lagi Yoga, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir saya ini adalah harus dijawab dengan cepat. Mas Yoga tidak harus berpikir-pikir panjang, pokoknya saya gitu harus langsung dijawab. Nah pertanyaannya adalah, Yoga pingin jadi pemain keyboard di YouTube berpenghasilan dari YouTube atau pemain keyboard penghasilan dari panggung ke panggung? Dari panggung ke panggung. Oke, baik pemirsa di rumah, akhirnya sampai di sini acara ini, dan terima kasih buat Bunda Leni, sukses selalu, makasih buat Mas Yoga. Oke, terima kasih untuk Anda yang nonton, jangan lupa untuk tetap like, share, komen, and subscribe di channel Indra Karisma, dan juga jangan lupa untuk komentar di kolom komentar, dan mudah-mudahan untuk kedepannya saya tetap bisa mencari inspirasi-inspirasi untuk Anda-Anda yang suka dengan acara ini ya. Tetaplah berbuat kebaikan, sekecil apapun itu. Baik, terima kasih, saya Indra Karisma pamit, see you next time tomorrow, bye-bye.